Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan coba dokumentasikan perjalanan saya untuk install Laravel Valet karena di sini kebetulan mesin yang saya pakai ini masih fresh. Nah, jadi di sini saya akan install Valet karena setiap development saya pakai Valet untuk development Laravel. Jadi kita coba install Valet ya. Jadi di sini kita akan gunakan Valet. Nah, spesifikasinya atau Valet itu bisa ngejalanin Laravel, Lumen, dan lain-lain ini ya. Banyak aplikasi yang bisa di-run langsung di Valet. Kalau yang belum tahu Valet nanti akan tahu ya. Jadi dia bakalan pakai Nginx, DNS, MAS, terus defaultnya dia akan bikin satu domain untuk project kita, namanya domainnya .test. Jadi kalau kita bikin satu project kita nggak perlu akses localhost bla bla bla, tapi cukup nama folder .test seperti itu. Oke, jadi di sini Valet itu untuk macOS ya, jadi sudah bisa dilihat di sini ya. Jadi kita akan pakai Homebrew. Oke, di sini saya akan lakukan brew update dulu. Kita tunggu. Oke, update dari brew sudah selesai. Kemudian kita jalankan brew install PHP. Seperti ini, brew install PHP. Terus di sini kita akan tunggu prosesnya. Terus kita lihat aja step-stepnya ya. Jadi di sini kita juga Composer Global Require Valet. Jadi kita akan install Valetnya di sini. Terus kemudian kita jalankan Valet install. Nah, dia akan menginstal segala kebutuhannya kayak Nginx dan lain-lain di sini. Oke, kita copy aja dulu perintahnya. Kemudian kita lihat. Nah, ini masih download ya untuk brew install PHP-nya atau install PHP masih proses. Kita tunggu sampai selesai dulu prosesnya. Oke, instalasi dari PHP sudah selesai dan kita akan lanjutkan ya. Jadi di sini Composer Global Require Valet. Oke, jadi ini nggak perlu diperhatikan ya, karena di sini untuk apa aja, karena Valet itu kan pakai Nginx, jadi kita langsung aja ikutin Valet. Nah, setelah sudah selesai seperti ini, Composer Global Require Laravel Valet, kita jalankan Valet install. Oke, nah di sini stopping Nginx dan lain-lain, jadi dia akan menginstal Valetnya. Dan kita bisa coba nanti ya untuk gimana sih cara parkirnya gitu, nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini kan Nginx belum diinstal. Nah, sekarang Valet langsung menginstal dia via brew. Jadi dia otomatis nginstalin buat kita. Ini juga DNS MASQ juga dia belum. Nah, dia terus pakai domain.test. Oke, sudah selesai instalasi Valetnya, nggak terlalu lama ya. Paling install PHP-nya yang tadi cukup memakan waktu. Makanya saya skip dan sekarang kita sudah punya Valet di sini. Oke, kita masuk ke folder sites. Di sini saya sudah punya folder sites dan di sini biasanya saya akan buat satu folder baru atau beberapa folder yang dimana tujuannya untuk membedakan project ini atau folder ini itu isinya project apa aja gitu ya. Nah, untuk Valet itu nanti biasanya saya akan taruh di pair-nya itu ya. Misalnya saya punya folder project gitu. Nah, pair-nya itu yang akan saya parkir, jadi subfolder yang di bawahnya itu otomatis jadi domain dan .test tadi supaya bisa diakses Valet. Oke, kalau susah ngebayanginnya, jadi di sini biasanya saya akan buat satu folder baru mkdir, mungkin project ya seperti ini. Misalnya saya punya project freelance atau apapun. Nah, mungkin nanti saya punya folder lain misalnya mkdir tutorial misalnya. Nah, ini biasanya saya akan buat beberapa folder. Jadi di sini ada beberapa folder dan di sini saya sempat bikin folder test, jadi abaikan. Jadi sebenarnya ada dua tadi yang baru saya buat ya, project dan tutorial ini. Oke, mungkin saya akan hapus tes ini ya. Oke, kita clear dan di sini saya punya dua folder. Nah, folder ini tujuannya masing-masing. Misalnya saya lagi freelance itu biasanya saya letakkan di sini project Laravel saya. Kalau tutorial ya tentang tutorial seperti ini ya. Saya bikin tutorial dengan screencast atau
dengan artikel, biasanya project-projectnya saya akan taruh di folder tutorial ini. Nah, gimana cara gunain Valet? Jadi di sini kita akan masuk ke project. Misal di sini saya akan punya satu project baru misalnya ya. Saya install sebuah project Laravel dengan nama freelance seperti ini. Oke, ini Valet akan bekerja nanti ketika kita gunakan di sini. Oke. Oke, di sini kalau harapannya adalah seperti ini. Freelance.ts. Oke, kita nggak bisa Valet not found karena kita belum parkir ya. Oke. Ini yang biasanya jadi kebingungannya. Jadi yang diparkir itu bukan project freelance-nya tadi ya, tapi parent foldernya, project seperti ini. Walaupun sebenarnya bisa untuk per folder gitu ya. Cuma akan ribet kalau kita cara efektifnya pakai Valet ya seperti ini. Valet park. Jadi kita parkir untuk Valet di folder project ini. Jadi semua subfolder yang ada di dalam project ini atau di dalam folder project ini dia akan otomatis menggunakan domain.test. Kita gunakan seperti ini Valet park. Oke, directory has added to Valet path. Jadi sekarang kalau kita akses di sini freelance.test, jadi dia bisa diakses seperti ini. Nah, misal nanti kita punya satu folder baru di dalam project ini, maka dia akan bisa diakses dengan nama foldernya .test seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lihat untuk Valet komennya. Jadi di sini forget untuk unlink ya, jadi unpark folder project misalnya nanti otomatis semuanya akan di unlink. Oke, kemudian ada share itu untuk share dengan ngrok ya. Jadi terus ini park gitu untuk lihat direktori mana aja. Nah, kalau tadi misalnya pengen park yaitu ini ya, park ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi mudah sebenarnya untuk penggunaan Valet, tapi sangat membantu ketika development. Kita coba Valet park gitu ya. Jadi, nah ini dia otomatis terparkir ya, si freelance ini yang ada di dalam folder project. Jadi seperti itulah gunanya Valet untuk memudahkan kita dalam menjalankan project di local development. Kalau biasanya mungkin Laravel kita gunakan artisan serve atau alternatif lain, ya Valet ini adalah salah satu alternatif yang saya paling suka karena ringan dan nggak berat ya. Kalau Sail atau Docker dan lain-lain, saya rasa ada kebutuhan khusus yang harus menggunakan Docker atau apapun itu, ya kita akan gunakan Docker. Tapi kalau untuk hal-hal yang bisa di-handle dengan Valet, tentu saya akan pilih Valet ini untuk local development. Oke, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.